Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Bersuami Siluman Ular, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. And so, get ready to be haunted. Tidak perlu dilihat dalamnya, pasti akan sama. Kasihan sekali, ucap Rama mengalihkan. Damar yang tampak sudah mulai kesal karena lelucon sahabatnya itu. Apa yang bisa kau lihat dari mayat ini, Rama? Tanya Damar dengan serius. Rama terdiam sesaat. Banyak. Salah satu saja, pinta Damar. Rama menatap serius. Korban meninggal dalam keadaan hasrat sedang memuncak. Mata Damar melotot seketika. Is, kau nih, dari mana pula kau tahu itu? Damar menatap curiga, apalagi saat melihat Rama senyum-senyum. Rama tertawa geli. Ah, kau sendiri yang tanya tadi. Rama coba mengelak. Damar garuk-garuk kepalanya. Wajahnya merah padam. Rama mendekat dan berbisik di telinga Damar, yang membuat Damar melotot. Kau tidak pernah memperhatikan itu kan? Ucap Rama dengan geli. Damar ikutan tertawa geli pula. Aku sempat curiga juga sih. Rama menjentikan antara dua jarinya. Mengenaskan. Kematian yang sangat mengenaskan, ucap Rama dengan pelan. Udah yuk, kita bahas yang lain aja, kata Damar. Karena tiba-tiba tubuhnya menjadi panas dingin. Tiada lain saat Rama bilang, ketika hendak menyentuh korban, tiba-tiba Rama merasakan sesuatu yang aneh. Rama mengucap pelan. Ketika hendak menyentuh korban, tiba-tiba Rama merasakan sesuatu yang aneh. Hasrat yang menggebu yang bisa dirasakan dari korban yang belum tersalurkan dan hampir meledak. Akhirnya Damar mengajak Rama ngobrol di sebuah kafe. Saat asik ngobrol, tiba-tiba Rama melihat seorang wanita cantik jelita memasuki kafe tersebut. Namun beda dengan Rama yang langsung membuang muka, Damar yang menatap tidak sengaja dan matanya tidak mampu berkedip. Rama menepuk punggung tangan Damar. Damar pun terkesiap dan menatap Rama seketika. Rama melihat bola mata Damar yang berbeda. Seketika Rama meraup wajah Damar. Damar pun terlihat gugup. Ada apa? Tanya Damar serius. Ada yang lagi nyari mangsa. Hah? Maksudmu? Rama melirik seorang wanita dengan ujung matanya. Damar langsung menatap arah pandang Rama. Seorang wanita cantik tengah berdiri membelakangi mereka. Dekati wanita itu. Bagaimanapun caranya. Bisik Rama pelan tapi tegas. Damar menelan ludah dan mengangguk. Damar sudah sering datang ke kampung ini. Namun kenapa ia baru tahu jika ada seorang wanita cantik jelita di kampung itu yang Damar baru melihatnya. Jangan ditanya gimana caranya Damar bisa berkenalan dengan wanita itu. Hari ini Damar sudah berdiri di depan pintu sebuah rumah besar milik wanita incarannya. Tak lama, pintu terbuka dan tampak seraut wajah cantik yang tersenyum. Kukira kau tidak akan datang memenuhi undanganku, Damar. Ucap wanita itu yang adalah Arum dengan suara manja. Damar tersenyum manis.
Mana mungkin aku sanggup menolak undangan seorang wanita cantik secantik dirimu, kata Damar mulai melayangkan jurus asmara. Arum pun membawa Damar untuk masuk. Sengaja ia datang di penghujung senja. Obrolan ringan waktu itu di kafe membuat keduanya menjadi sangat akrab. Suara lolongan anjing kampung di ujung jalan tidak membuat Damar merasa takut sama sekali. Ia akan ingat selalu semua pesan dari Rama. Malam semakin merambat. Arum semakin mendesak. Damar mengimbangi dalam drama menjijikan. Perlahan mencium leher jenjang Arum yang bersandar di sofa. Arum terlihat pasrah dan menantang. Damar meraba sesuatu yang keras yang menyembul dari balik jaketnya. Ketika sesuatu ia rasakan mengancam jiwanya, Damar seketika mengeluarkan sesuatu yang telah ia sembunyikan di balik jaketnya. Seketika Damar berguling ke samping dan melepaskan 2 kali tembakan ke atas. Sesuatu yang bergerak di atas tidak pernah menyangka akan mendapatkan serangan timah panas dari pistol di tangan Damar yang tidak memberitahu jika ia adalah seorang polisi pada Dewi atau Arum. Selain 2 tembakan yang salah satunya tepat mengenai mata ular tersebut, Damar mengeluarkan serbuk garam pemberian dari Rama. Bus! Seketika ular itu mengamuk. Arum yang menyadari ada yang tidak beres segera bangkit meraih pakaiannya, berlari mengejar ular yang mencoba pergi. Sanca! Namun tangannya dicekal oleh Damar. Arum sangat marah, menepis tangan Damar yang mencekalnya. Sanca! Sanca! Jerit Arum, mencoba mengejar ular itu yang menghilang di kegelapan malam. Damar menjegal langkah Arum hingga tubuh Arum terhuyung ke depan. Dan bruk, ia jatuh ke lantai dan seketika mengeluarkan asap dari tubuhnya. Panas! Panas! Jerit Arum yang terkena sisa garam di lantai, mengenai wajahnya dan mengeluarkan asap. Damar yang terbengong tersentak saat tiba-tiba Rama datang. Cepat bawa pergi, dia adalah kakakmu, seru Rama. Semakin terkesiap Damar dibuatnya. Tubuh Arum bergulingan di lantai dengan kedua tangan menutupi wajahnya. Seketika Damar membopong tubuh Arum dan mengikuti langkah Rama. Cepat bawa dia pergi, dia itu adalah kakakmu. Seketika Damar membopong tubuh Arum dan mengikuti langkah Rama, membuka mobil dan membawa Arum pergi. Dalam mobil yang dikemudikan oleh Rama, Arum terus menjerit dan menggeliat. Panas, sakit, jerit Arum menyayat hati. Damar yang tahu itu adalah Arum kakak kandungnya menangis pilu. Maafkan aku, Kak. Maafkan aku, isaknya sembari memeluk tubuh Arum yang terus menggeliat. Wajahnya terlihat terbakar, terus mengelupas hingga ke leher. Menjerit hati Damar melihat penderitaan sang kakak. Arum dibawa ke tempat yang jauh dari kota, sebuah pendopo. Arum dibawa ke dalam pendopo. Damar menatap sedih sang kakak yang kelojotan. 2 orang pria tampak bergeleng-geleng melihat kondisi Arum. Rama duduk di samping Damar, mencoba untuk menenangkan Damar. Tiba-tiba Damar mengeluarkan pistol dari balik jaketnya dan diarahkan ke kepala Arum sang kakak. Damar! Apa yang akan kau lakukan, ha? Sentak Rama yang merasa kaget. Aku tidak tega melihat dia terus merintih kesakitan. Lebih baik aku sudahi saja penderitaannya, tegas Damar. Jangan Damar, apa kau sudah gila? Sentak Rama dengan sengit. Aku hanya tidak tega. Kenapa kita tidak membawa dia ke rumah sakit, bukan ke tempat ini? Sengit Damar. Rama merebut pistol di tangan Damar. Kau gak ada otak sama sekali, Damar. Apa yang bisa dilakukan oleh dokter padanya? Dokter tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku membawa dia ke sini karena di sinilah adalah tempat ternyaman dan teraman untuknya.
sengit Rama. Aku hanya tidak tega melihat kakak kandungku begini, Rama. Kau punya hati tidak? Hah? Coba kau pikir, sengit Damar. Tentu saja aku punya. Tapi hanya dengan cara inilah darah siluman yang ada pada dirinya akan hilang, ucap Rama dengan tegas. Damar pun terdiam. Jika kau ingin agar kakakmu kembali menjadi manusia biasa, maka bersabarlah, kuatkan hatimu, ucap Rama pula. Damar terdiam menatap pilu kakaknya yang seperti tengah terbakar. Dua orang pria itu menyuruh Rama membawa Damar pergi. Tentu saja Damar protes dan menolak. Ia ingin bersama sang kakak apapun yang terjadi. Rama membujuk Damar. Dalam 7 purnama, ia berjanji akan membawa kembali Damar ke tempat itu. Akhirnya Damar mencoba untuk mengerti, karena ia pun harus menyelesaikan pekerjaannya. Akhirnya Damar kembali dengan berat hati. Hari berganti, tak sabar dilalui oleh Damar. Kembali ke kampung bersimpu di atas pusara kedua orang tuanya. Ia berjanji akan selalu menjaga kakaknya di kesempatan kedua. Warga heboh saat menemukan sebuah kerangka ular besar di dalam sebuah goa. Kehebohan itu sampai masuk ke dalam sebuah berita. Rama dan Damar menatap dengan pikiran yang berbeda. Bagaimanapun mereka tahu jika kerangka ular besar itu adalah wujud asli dari siluman ular sang kakak. Setelah melewati 7 purnama, akhirnya Damar menemui Arum sang kakak, yang kini tampak telah pulih dari luka bakarnya. Arum terlihat seperti Arum yang dulu, tidak cantik, tapi ayu keibuan. Rupanya Arum juga tidak sabar untuk bertemu dengan adiknya, dan tidak pernah mengira jika akan dipertemukan kembali ketika sudah dewasa. Keduanya berpelukan erat penuh keharuan. Rama tersenyum di belakang mereka. Arum terlihat seperti Arum yang dulu. Rama yang melihatnya pun hanya bisa tersenyum di belakang mereka. Bagai mimpi, aku bisa bertemu lagi denganmu, adikku, ucap Arum dengan suara yang bergetar. Aku juga demikian, Kak. Sungguh, maafkan aku yang tidak bisa menjaga dan melindungimu. Arum mengusap lembut air mata yang mengalir di pipi Damar. Jangan menangis, adikku. Kau membuat kakak sungguh merasa bangga. Kau terlihat gagah. Ayah dan ibu pasti juga merasa bangga padamu. Damar tersenyum, sekali lagi memeluk sang kakak. Damar membawa Arum pulang. Setelah berterima kasih kepada semua pihak, Damar pulang membawa Arum yang sepanjang jalan tersenyum sambil menangis. Rama yang ditemani seorang dokter lain duduk di belakang. Damar dan Arum duduk di depan. Damar yang mengemudikan mobilnya. Kehidupan mereka kembali normal. Meski Arum jarang bicara dan jarang keluar rumah. Suatu ketika, Damar membawa Arum ke tempat Rama, dan Arum terlihat mendekati seekor ular milik Rama. Sanca, ucap Arum dengan pelan. Ular itu membuka matanya dan menatap Arum. Sanca, bicaralah, aku Dewi. Damar dan Rama segera mendekat. Kak, kakak, panggil Damar dengan lembut. Kenapa? Kenapa dia tidak mau bicara pada aku? Apa salahku? Ucapnya sambil menangis. Siapa, Kak? Siapa yang kakak maksud? Tanya Damar. Arum menunjuk ular dalam kandang kawat milik Rama. Damar melirik pada Rama. Lupakan dia. Kau sudah bukan istrinya lagi. Sekarang kau ini manusia seutuhnya, ucap Rama dengan lembut. Arum menangis dalam pelukan Damar yang mengusap lembut bahunya. Aku ingin pulang. Antar aku pulang, Dek, rengek Arum. Damar segera membawa Arum pulang setelah berpamitan pada Rama. Karena Damar seorang polisi,
Ia jarang sekali berada di rumah. Arum sering ditinggal sendiri. Itu membuat Arum sering ketakutan. Arum sering bermimpi buruk, bertemu dengan Sanca dengan wujud yang sangat menyeramkan. Siang itu, Rama disuruh Damar mengantarkan barang untuk Arum. Meski mendumel, Rama tetap pergi mengantarkan barang yang kebetulan datang ke rumah Rama. Karena saat pesan bareng dengan pesanan Rama, pintu diketuk berkali-kali, tapi tidak ada Arum di dalam. Saat Rama sudah putus asa dan akan kembali, tiba-tiba pintu pun terbuka. "Oh Rama, maaf, saya lagi mandi. Maaf ya nunggu lama," ucap Arum yang segera membuka pintu dengan lebar. Sementara dirinya masih mengenakan handuk. "Iya tidak apa-apa kok kak. Ini barangnya saya simpan di mana ya?" ucap Rama sedikit kikuk melihat sepasang kaki Arum yang mulus. Di sana aja ya. Nanti biar saya yang bereskan," ucap Arum sembari menunjuk pojok ruangan. Seketika dengan tubuh posisi menyamping, namun Rama melihat sekilas leher bagian belakang Arum yang ada bintik-bintik hitam. Dengan cepat Rama menyimpan barang dalam kardus tersebut di pojok ruangan, dan dengan cepat berbalik ke arah Arum, menyingkap tengkuk Arum yang terlihat ditumbuhi sisik ular. Rama terkesiap. Arum berbalik dan terlihat sangat marah. Plak! Satu tamparan mendarat di pipi Rama yang juga terkesiap kaget. "Tidak sopan. Apa maksudmu, ha?" bentak Arum dengan gerang. Maaf kak, itu ada," gugup Rama. "Ada apa?" bentak Arum yang saat itu berubah menjadi ular besar. Rama terbangun dari tidurnya dan mencari kacamata minusnya. Keringatnya mengalir di pipi dan leher. Sungguh sangat mengerikan sekali mimpinya. Tapi justru ia sangat mengkhawatirkan Damar sahabatnya. Ia seperti mendapatkan firasat buruk. Segera ia hubungi Damar yang ternyata masih di luar kota. "Tolong lihat ke Arum ya. Dari tadi ponselnya tidak aktif," ujar Damar dari seberang. Dek. Rama semakin gelisah. Namun ia tidak punya alasan. Setelah selesai memeriksa semua hewan yang sedang dirawat, Rama segera pergi ke rumah Damar untuk melihat kondisi Arum. Terdengar suara Damar yang sangat khawatir pada sang kakak. Mobil berhenti di halaman. Pintu samping terbuka lebar. Rama celingukan mencari posisi Arum. Ketika ia akan memanggil, matanya melihat Arum sedang menjemur pakaian membelakanginya. Rama menjadi gelisah. Mungkin karena mimpi anehnya tadi malam. Ingin memanggil pun suaranya tiba-tiba keluh. Matanya hanya bisa terpaku menatap dari jauh. Saat Arum membalikkan badan, keduanya tersentak kaget. Rama jadi serba salah dan gelagapan. Arum pun tersenyum. "Selamat pagi Pak Dokter," sapa Arum menyapa Rama dengan canda. Rama tersenyum tipis garuk-garuk tidak gatal. Kenapa jadi begini sih? Batin Rama tidak mengerti. "Pasti disuruh Damar kesini kan?" ujar Arum seakan tahu keresahan sang adik. Iya, katanya ponsel Kak Arum tidak aktif sejak tadi." Arum tersenyum melewati Rama yang berdiri terpaku. "Aku lupa ngecas. Semalaman aku putar musik karena sepi." Arum membereskan beberapa barang Damar yang berserakan. "Sini, minum dulu." "Lain kali, buat alasan bilang saja kamu sedang sibuk," kata Arum sembari membuat secangkir teh manis buat Rama. Saat berbalik, Arum terkesiap dan menabrak Rama yang berdiri tepat di belakangnya. Air teh tumpah di dada Rama. Ia segera mundur. Maaf kak, itu tadi ada binatang di rambut Kak Arum. Saya mau mengambil diam-diam supaya Kak Arum tidak takut. Tapi ucap Rama berbohong. Tentu bukan itu yang sebenarnya. Ia ingin melihat apakah tengkuk Arum bersisik seperti dalam mimpinya.
Tapi belum melihat sudah kepergok. Waduh, jadi di mana binatang kecilnya? Apa masih ada di rambut saya? Ucap Arum dengan panik. Takutnya itu binatang penyengat, Kak. Coba saya periksa lagi. Tapi Kak Arum diam ya, jangan bergerak, nanti bisa nyengat. Ucap Rama serius dan tersenyum dalam hati. Arum segera berbalik badan dan tahan nafas. Perlahan Rama menyingkap baju bagian teguk Arum. Ditatap dengan seksama, tidak ada sisik. Yang ada justru leher Arum yang jenjang dan putih mulus. Perlahan Rama melangkah ke depan dan melihat Arum yang terpejam kuat. Rama tersenyum dengan jantung berdebar kencang saat menatap wajah Arum yang terpejam. Semakin ia tatap, semakin berdebar kencang jantungnya. Tiba-tiba ponselnya berdering di saku celananya. Keduanya terkesiap, dan Arum ternganga saat melihat Rama yang berdiri tepat 1 jengkal di hadapannya. Maaf Kak, ponsel saya berbunyi. Ucap Rama cepat ia menerima panggilan. Seorang wanita menelponnya karena kucingnya sekarat. Akhirnya Rama segera pamit untuk kembali ke kliniknya. Arum memang ayu, sungguh sangat menarik. Entahlah mengapa perasaan Rama akhir-akhir ini selalu terusik oleh perasaan aneh itu. Sedangkan Arum dan dirinya beda usia 3 tahun. Namun karena tubuh Arum yang kecil dan dirinya yang bongsor, tidak terlihat perbedaan usia mereka. Bahkan dengan Damar yang tubuhnya tinggi besar, Arum bahkan terlihat seperti adiknya. Arum tersenyum menatap Rama yang terlihat gugup. Rama mencoba untuk membuat sikapnya senormal mungkin di hadapan Arum. Kak Arum, boleh aku bicara Kak? Ucapnya dengan ragu. Loh, bicara aja kok minta izin? Emangnya mau bicara apa ya? Tanya Arum sembari tersenyum. Jadi sebenarnya saya suka sama Kak Arum. Ucapnya patah-patah. Arum tersenyum dan terlihat tidak sedikit pun terkejut. Aku tahu, ucapnya yang membuat Rama menelan ludah. Arum tersenyum dan terlihat tidak sedikit pun terkejut. Ia tersenyum malu. Arum mendekat dan mendongkak. Rama terkesiap, menunggu apa yang akan dilakukan oleh Arum padanya. Entah mengapa, hatinya begitu ngarep jika Arum lebih agresif padanya. Dan ternyata harapannya pun terkabul. Rama terkesiap dengan mulut yang tidak bisa lagi bersuara karena bibirnya telah dikecup oleh Arum. Rama yang melihat Arum mulai agresif menjadikan kehilangan kesungkanannya, bahkan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Membalas ulumatan dan pelukan Arum lebih ganas, hingga keduanya kehilangan keseimbangan dan bergulingan di lantai ruang tengah rumah Damar. Rama memejamkan mata saat posisi Arum berada di atasnya. Rama mencoba meresapi segala kenikmatan yang diberikan oleh Arum. Begitu ganas dan liar. Namun saat membuka matanya, Rama tersentak kaget karena ia baru sadar yang ada di atas tubuhnya bukan Arum, tapi ular besar yang telah melilitnya. Hah! Rama terbangun dengan nafas yang memburu, keringatnya bercucuran. Ternyata mengerikan sekali mimpinya itu. Rama melirik jam beker. Pukul 2.00. Ia segera meraih kacamata minus dan melangkah keluar kamar. Rumahnya sekalian klinik khusus untuk hewan. Saat keluar dari kamar, Rama mendengar suara ribut dari ruang tempat beberapa hewan piaraannya. Semua mengeluarkan bunyi yang seperti tengah ketakutan. Cepat Rama menekan saklar lampu dan ruangan menjadi terang. Terbeliak mata Rama saat melihat ular piton piaraannya sedang menelan kelinci piaraannya. Rama hanya memperhatikan,
Tidak mungkin ia lepaskan, karena terlihat jika kelincinya sudah mati dilit oleh tubuh ular piton itu. Bahkan sebagian tubuh kelinci itu sudah berhasil ditelan. Rama memeriksa kandang si piton. Siapa tahu ia lupa mengunci kandangnya. Tapi setelah diperiksa, ternyata tidak ada yang rusak. Bahkan pintu kandang masih terkunci dari luar. Rama berkerut dahi. Dan tiba-tiba si piton mendesis. Sungguh desisan piton kali ini lebih besar dari biasanya. Rama menatap sekeliling, waspada, karena ia merasa ada yang tidak beres. Suasana dalam ruangan itu serasa mencekam seketika. Rama kembali mematikan lampu dan berdiri pada ruangan yang remang. Maka nampaklah olehnya seekor ular besar mengelilingi ruangan. "Oh, kau rupanya," tanya Rama tanpa merasa takut. "Kembalikan istriku, kembalikan, atau kau akan mati," ucap sebuah suara yang menggema dan sangat besar. Bahkan gema dari suara itu sanggup menggetarkan ruangan, membuat beberapa hewan peliharaan Rama berdecit ketakutan. "Kalian berbeda alam, sudah menyalahi kodrat," ucap Rama dengan tegas. "Aku akan membawa dia ke alamku. Lepaskan perisainya. Aku akan membawanya." Rama tersenyum sinis. "Tidak akan. Kasihan dia, harus hidup di dua alam," ujar Rama. "Baiklah. Tapi jangan salahkan jika aku membuat kalian celaka, bahkan binasa." Ular itu lenyap, meninggalkan sisa getaran suaranya. Rama menghela nafas berat. Esoknya Rama menemukan ular piton miliknya mati. Damar yang diberitahu jika ular piton milik Rama mati segera datang. Sepertinya kini Damar yang mulai peka dengan hal gaib mulai merasakan teror. Damar menatap ular piton yang telah tidak bernyawa itu. Rama menyuruh tukang kebun mengubur ular piton di belakang rumah. Rama dan Damar kini bicara serius. "Ini tentang kakakmu Arum," ucap Rama. Damar menatap serius. "Dia minta kita menyerahkan Arum padanya," sambung Rama. Damar pun terdiam. "Bagaimana mungkin? Sedangkan dia kan sudah binasa," ucap Damar. "Kau lupa, dia itu siluman. Dia ingin memasuki tubuh ularku, tapi sepertinya tidak mampu." Damar bergidik. Bulu romanya berdiri seketika. "Terus Kak Arum bagaimana?" Damar merasa khawatir dengan sang kakak. Rama pun terdiam sejenak. "Meski kakakmu telah dipagari oleh perisai, tapi suatu saat, nanti takutnya saat lemah, ia berhasil masuk." Damar pun terdiam. Ternyata urusan kali ini lebih rumit, juga lebih berbahaya daripada urusan sebelumnya. Bahkan kali ini menyangkut keselamatan Rama, sahabatnya, juga Arum kakaknya. Damar tidak pernah memikirkan dirinya. Ia lebih khawatir terhadap mereka berdua. "Jadi kita harus apa, Rama?" tanya Damar sembari menatap sahabatnya itu. Rama menghela nafas panjang. "Kita hadapi, mau tidak mau," ucap Rama pelan tapi serius. "Tidak kita, Rama. Ini urusanku dengan dia. Kau tidak usah terlibat. Aku tidak mau kecelaka," ucap Damar dengan tegas. Rama tersenyum tipis, seakan tengah mengejek Damar yang tolol. "Walaupun aku tahu kau pasti mampu membunuh dia untuk yang kedua kalinya, tapi kali ini aku dengan dia punya urusan pribadi yang akan kuselesaikan sendirian nanti," tegas Rama. Tanpa menatap pada Damar
yang pastinya tidak mengerti sedikit pun. Rama tidak peduli pada tatapan penuh tanda tanya dari Damar. "Aku harus bertemu dengan kakakmu malam ini," ucap Rama sambil melirik pada Damar yang masih mencerna ucapan Rama. "Apakah Kak Arum dalam bahaya?" tanya Damar khawatir. "Ya, betul," jawab Rama dengan tegas. "Kenapa diam saja? Ayo, jalan," umpat Damar dengan sengit. Rama tertawa geli. Damar semakin sengit melihat Rama yang menganggap biasa saja persoalan ini. Padahal Damar saat merasa takut kehilangan kakaknya kembali. Di sisi lain, Arum terbangun dari tidurnya yang baru saja lelap. Ia membuka pintu kamar yang akan diketuk oleh Damar. "Damar, kau sudah pulang?" sapa Arum sembari mengikat rambut panjangnya dengan asal. Arum terbangun dari tidurnya yang baru saja lelap. "Sudah dari tadi, Kak. Cuma mampir dulu ke tempat Rama," jawab Damar yang merasa bahagia melihat Arum baik-baik saja. "Kakak siapin makan malam ya. Kamu pasti lapar," ucap Arum gegas menutup pintu kamarnya kembali. Kak, ada Rama yang ingin bertemu dengan kakak," ucap Damar. Arum pun tersenyum dan mengangguk. Keduanya melangkah ke ruang tengah di mana Rama duduk menunggu. Saat keduanya berdiri di hadapan Rama, tiba-tiba Rama melihat sekilas bayangan yang berdiri di belakang Arum. Melihat Rama menatap tajam ke arah Arum, Damar merasa curiga. "Ada apa?" tanya Damar. Rama menghela nafas dan kembali duduk. Damar dan Arum pun segera duduk. "Ada apa, Rama?" tanya Arum dengan lembut. Rama sedikit grogi mendengar Arum menyebut namanya. Kak Arum jujur. Apa Kak Arum masih mengharapkan suami gaibnya Kak Arum itu?" tanya Rama. Damar menatap Arum dengan lurus, meminta pula kakaknya menjawab jujur. Arum pun terdiam, meremas tangannya. "Kak." Damar menyentuh tangan Arum, dan tiba-tiba Arum menangis. "Jujur, kakak merindukan Sanca," ucap Arum dengan pilu. Damar mengusap tangan sang kakak, mengerti dengan perasaan sang kakak. "Kakak tahu ini salah, Dek. Tapi jujur, kakak tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Kakak gak tahu." Arum semakin menangis pilu. "Kita telah berikrar untuk selalu bersama selamanya," ucap Arum sembari susut pipinya yang basah. "Kak, sadarlah. Dunia kalian itu berbeda. Dan kebersamaan kalian harus ada tumbal yang harus dikorbankan. Apa kakak tega hanya untuk bertemu dengan suami kakak di dunia nyata? Kakak harus mengorbankan nyawa orang lain yang tidak berdosa," ucap Damar dengan lembut, mencoba membuka hati sang kakak. Arum menatap wajah Damar dengan lurus. "Justru sekarang, apakah ada yang akan menerima kakak yang sudah..." Arum tidak sanggup mengatakan jika dirinya telah tersesat begitu jauh, terlalu jauh. Semua orang punya masa lalu, dan semua orang juga punya masa depan, ucap Rama yang sedari tadi diam, menyimak perkataan Arum yang merasa minder dengan dirinya kini. "Jika semua orang tahu, aku tidak bisa membayangkan hidupku," ucap Arum merasa takut menghadapi kenyataannya. "Tidak akan ada yang tahu. Percayalah padaku," tegas Rama. Arum pun masih belum yakin. "Iya Kak, tidak ada yang tahu kok. Cuma kita berdua," ujar Damar meyakinkan.
Tapi justru Arum menatap Rama. Rama terlihat serba salah ditatap begitu oleh Arum. Kak, Rama itu adalah sahabatku, teman sejatiku. Hanya padanya aku berani mengatakan hal yang sejujur-jujurnya. Hanya dia orang yang paling aku percaya di dunia ini, Kak. Ucap Damar yang melihat keraguan di hati Arum pada Rama. Bukan, Dek. Bukan itu, ucap Arum dengan pelan. Bukan kakak tidak percaya pada Rama. Justru kakak merasa khawatir pada Rama, kata Arum dengan pelan. Rama dan Damar menatap Arum dengan serius. Maksud kakak? Damar bertanya mendesak. Rama dalam bahaya, ucap Arum dengan pelan. Aku tahu, Kak. Kak Arum tidak usah khawatir padaku. Ini semua sudah aku perhitungkan dari sejak awal niatku untuk membantu Damar lepas dari masalahnya dan bisa menemukan Kak Arum kembali, ucap Rama dengan serius. Terima kasih. Bahkan aku lupa mengucapkan kata itu untukmu, ucap Arum dengan sendu. Tidak perlu, Kak. Itu sudah jadi tugasku kok. Karena selama ini Damar juga yang sudah banyak sekali membantuku. Akhirnya mereka semua pun tersenyum. Damar yang posisi duduknya ada di tengah mencekal tangan keduanya. Tiba-tiba Damar terdiam dan menatap Rama yang sedikit tersentak melihat Damar yang menatapnya. Damar tersenyum. Terima kasih sahabatku. Sungguh sangat beruntung diriku mengenalmu, ucap Damar dengan tulus. Apaan sih? Rama menepis tangan Damar yang merasa serba salah jadinya. Rama menatap tempat lain. Damar pun masih tertawa geli. Arum tersenyum sambil menatap Damar yang terlihat sangat gembira. Rama yang masih keki di hadapan dua kakak beradik ini semakin serba salah. Rama cepat berpaling saat Damar memanggilnya. Ada apa? Tanya Rama dengan jutek. Aku percaya padamu. Maksud kamu apa? Kau pikir aku akan mengkhianati sahabatku sendiri gitu? Ucap Rama dengan sengit. Andai saja. Damar menggantung ucapannya dan menatap lurus ke depan. Apaan sih? Rama menatap serius. Damar malah tertawa. Gak apa-apa. Aku hanya berharap hal yang terbaik untuk sahabatku ini. Rama mengunyah kata-kata Damar yang janggal. Arum pun segera pamit untuk nyiapin makan malam mereka. Dan akhirnya mereka pun makan malam bersama. Sambil makan, Damar banyak sekali cerita. Andaikan saja waktu bisa kembali saat mereka tinggal di desa dulu bersama dengan kedua orang tuanya. Setiap malam mereka makan bersama. Tentu saja makan makanan desa yang sederhana tetapi nikmat. Siapa lagi yang masak jika bukan Arum sang kakak? Arum tersenyum dengan pipi yang merona. Diusapnya rambut Damar penuh kasih sayang. Terlihat suasana mesra antara adik dan kakak yang membuat Rama berdehem. Damar dan Arum tertawa geli melihat sikap cemburu Rama. Maklum, orang tua Rama tinggal sangat jauh, berseberangan pulau. Jarang sekali pulang dan mungkin Rama tidak akan merasakan kemesraan dengan keluarga seperti yang dirasakan oleh Damar juga Arum. Dari kecil Rama hidup dengan kakek dan neneknya. Sementara kedua orang tuanya sudah berpisah sedari Rama kecil. Mereka sudah memiliki keluarga masing-masing dan hidup bahagia. Sementara Rama, mereka lupakan begitu saja dan tidak pernah dianggap.
Rama tidak pernah dianggap ada. Sementara kakeknya meninggal saat Rama duduk di bangku sekolah SMP. Dan sang nenek meninggal ketika Rama kuliah. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.